Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Raditya 84. Ya, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunjungi tanaman jagung saya yang sebentar lagi mau panen, teman-teman. Ya, tanaman jagung saya ini sudah mau panen. Sebagian juga ada yang baru berumur kurang lebih 30 hari. Nah, ini buahnya besar-besar, teman-teman. Jagungnya manis, jenis jagung hibrida. Tongkol 2 juga ada ya, ini besar-besar buahnya. Nah, dari pohonnya pun subur, tinggi, dan buahnya pun besar-besar. Saya juga akan memberikan sedikit tips buat teman-teman semua yang mana tanaman jagung saya ini bisa tumbuh seperti ini, tentunya dengan perawatan ya kan? Saya akan memberikan sedikit tips supaya tanaman jagung ini bisa tumbuh dengan subur, lebat, dan buahnya pun besar-besar ya. Kita berbagi pengalaman sedikit, teman-teman. Yang pertama yang harus kita perhatikan untuk perawatan tanaman jagung ini, yang pertama pengairan, teman-teman. Jadi jangan lupa untuk pengairan yang dilakukan pada saat menanam bibit jagung itu sangat penting, teman-teman. Karena tanaman bibit jagung waktu pertama kali menanam itu harus benar-benar mendapatkan air yang cukup, karena untuk pertumbuhan bibit tanaman jagung tersebut, teman-teman. Yang kedua, yang terpenting juga adalah penjarangan, teman-teman. Maksudnya penjarangan ini merupakan proses pengambilan tanaman yang tidak kita kendaki, yang dilakukan pada saat tanaman yang berlebih atau istilahnya yang tidak sesuai dalam satu lubang tanam, teman-teman. Jadi penjarangan yang dilakukan ini dengan cara mematahkan tanaman yang tidak dikendaki atau istilahnya mengurangi tanaman jagung yang terlalu rapat, sehingga nantinya tanaman jagung tersebut kurang subur nantinya. Jadi untuk satu lubang bagusnya itu satu tanaman jagung, teman-teman.
Untuk yang ketiga adalah penyulaman, teman-teman. Jadi setelah kurang lebih 1 minggu masa tanam, setelah bibit kita tanam, itu kita cek tanaman jagung kita. Jadi apabila dalam satu lubang ada yang tidak tumbuh bibitnya, maka harus kita lakukan penyulaman. Kenapa demikian, teman-teman? Karena untuk melihat apakah bibit yang kita tanam tadi tumbuh dalam keadaan normal atau tidak. Jika pada saat pengecekan kita temukan bibit jagung yang tidak tumbuh atau mengalami kerusakan, maka perlu kita lakukan penanaman ulang, teman-teman, atau istilahnya penyulaman. Jadi penyulaman itu harus kita lakukan secepatnya setelah penjarangan, agar nantinya pada saat awal tanam sampai dengan bibit jagung tumbuh, itu agar perbedaan antar tanaman tidak terlalu ketara, atau istilahnya rata lah, teman-teman. Jadi tumbuhnya jagung nanti bisa rata, kelihatan bagus dan tumbuh berbuah bersama-sama. Untuk yang keempat adalah penyiangan, teman-teman. Penyiangan ini merupakan penting dilakukan ketika tanaman jagung saya ini sudah tumbuh. Kenapa saya lakukan penyiangan? Karena penyiangan ini merupakan proses pembersihan tanaman jagung saya ini dari gulma, hama maupun parasit yang nantinya dapat mengganggu pertumbuhan tanaman jagung saya ini. Penyiangan pertama ini biasanya saya lakukan saat tanaman jagung saya ini sudah berumur kurang lebih 4 minggu setelah masa tanam, teman-teman.
Dan penyiangan yang saya lakukan ini bersamaan dengan pembubunan dan sebaliknya dilakukan kurang lebih kemarin saya melakukannya 2 minggu sekali teman-teman. Untuk yang kelima teman-teman, ini saya lakukan pembumbunan atau istilahnya penutupan akar tanaman yang timbul teman-teman di atas permukaan tanah, yaitu dengan cara ditimbun dari sebelah akar kanan kirinya tanaman jagung. Ini saya maksudkan untuk memperkokoh tanaman jagung itu sendiri teman-teman. Jadi kalau akarnya kita timbun dengan tanah, nantinya jagung tersebut akan kokoh. Kalau dibawa angin atau apa tidak akan rebah. Ini untuk pembubunan atau penimbunan akar ini saya lakukan bersamaan dengan penyiangan biasanya. Kenapa? Agar tenaga kita ini tidak terlalu banyak menguras tenaga teman-teman. Jadi sekalian pada saat penyiangan langsung saya lakukan pembubunan atau penimbunan teman-teman. Yang keenam teman-teman, ini tidak lupa saya melakukan pemupukan, yang mana pemupukan ini saya lakukan untuk menunjang pertumbuhan tanaman jagung saya teman-teman. Karena apa? Karena tanaman jagung ini perlu dipupuk secara rutin teman-teman, yang mana dosis pemupukan yang saya gunakan umumnya ini 200 sampai 350 kg urea per hektarnya teman-teman. 100 sampai 200 kg SP 36 per hektar dan 200 sampai 400 kg NPK per hektarnya teman-teman.
saat tanaman belum ditanam, teman-teman. Pemberian pupuk ini saya lakukan dengan menyebarkan ke dalam alur yang dibuat dengan jarak sekitar kurang lebih 10 cm dari barisan tanam, teman-teman, dengan kedalaman kurang lebih 10 cm. Terus untuk pemupukan susulan ini saya berikan setelah tanaman berumur kurang lebih 4 mingguan baru saya susulkan untuk pemupukan. Langkah yang ketujuh, teman-teman, yang tidak kalah pentingnya dalam merawat tanaman jagung ini, teman-teman, kita harus pengendalian hama dan penyakit, teman-teman. Untuk yang langkah yang terakhir yang saya lakukan adalah pengendalian hama dan penyakit. Kenapa demikian? Karena untuk pengendalian hama dan penyakit ini merupakan salah satu sebab, teman-teman, kegagalan panen akibat serangan hama dan penyakit. Karena itu perlu kita lakukan antisipasi serangan dengan cara pencegahan yang lebih baik. Terus kalau misalkan serangan itu hama tersebut sudah terjadi, sebaiknya kita lakukan pengendalian, teman-teman, sesuai dengan jenis hama yang menyerang. Untuk hama yang menyerang tanaman jagung ini biasanya belalang, ulat tongkol, pengerek, ulat daun, ulat gerayak, dan lalat bibit, teman-teman, yang biasanya menyerang tanaman jagung saya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang tidak ada hama tanaman yang menyerang tanaman jagung saya ini, teman-teman. Karena apa? Karena saya rutin, teman-teman, menyemprot tanaman jagung saya ini supaya terhindar dari hama yang menyerang, teman-teman. Biasanya saya melakukan penyemprotan dengan menggunakan pestisida kimia ataupun organik, teman-teman, supaya tanaman jagung ini sehat, subur, daunnya lebat, buahnya pun besar-besar, pokoknya mantap deh, teman-teman. Samping sawah saya juga ada kebun, ini kebun lombok, teman-teman, kebun lombok, jeruk, bali yang tumbuh juga dengan subur, teman-teman. Bersamaan dengan jagung, kemarin juga saya rawat, ini lomboknya, buahnya banyak, subur, jeruknya juga besar-besar, ini jeruk bali, teman-teman. Sementara ini dulu, teman-teman,
sedikit tips dari saya untuk tanaman jagung yang saya tanam ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.